Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Drianingrum Hayu Pinasti, Fenita Rusto Al-Amin, Yuyun Septiani, Nurbayani Anggit, Muhammad Hirzal Haku, Sabita Hairunisa Tunjajeng, Setio Febri Laksmana, dan Idham Khalid, yang pada kesempatan kali ini akan memberikan penjelasan tentang pemberhentian pegawai. Konsep pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai adalah suatu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan antara organisasi atau perusahaan dengan pegawainya, baik itu secara sepihak maupun berdasarkan kesepakatan bersama, karena alasan tertentu yang diberikan oleh perusahaan maupun pegawai. Alasan pemberhentian pegawai. Keinginan perusahaan memberhentikan pegawainya yang pertama yaitu tidak cakap dalam masa percobaan. Kedua, karyawan tak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, melanggar aturan dan tata tertib perusahaan. Keempat, sakit yang berkepanjangan. Kelima, usia lanjut dan pengurangan tenaga kerja. Keenam, perilaku dan disiplin yang kurang. Ketujuh, tidak dapat bekerja sama dengan tim, dan yang terakhir melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Pemberhentian pegawai dari pihak karyawan. Yang pertama yaitu ketidaktepatan dalam pemberian tugas. Kedua, menolak pimpinan baru. Dan yang ketiga, sebab-sebab pribadi lainnya. Misal, pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua. Kesehatan yang kurang baik, melanjutkan pendidikan, ingin berwira swasta, dan bagi karyawan wanita biasanya ikut sama suami. Bentuk-bentuk pemberhentian pegawai menurut sifat pemutusan hubungan. Yang pertama, pemutusan tenaga kerja secara hormat. Hal ini terjadi karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, keinginan tenaga kerja yang bersangkutan. Kedua, telah mencapai batas waktu kontrak kerja. Yang ketiga, terjadi perekrutan tenaga kerja baru. Dan yang keempat, tenaga kerja yang bersangkutan meninggal dunia. Kedua, pemutusan tenaga kerja sementara. Hal ini terjadi karena tenaga kerja yang bersangkutan dikenakan tahanan sementara oleh pihak yang berwenang, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Ketiga, pemutusan tenaga kerja tidak hormat. Pemutusan kerja ini biasa juga disebut sebagai pemutusan kerja tanpa kompromi. Pemutusan kerja ini terpaksa harus dilakukan karena beberapa hal berikut. Yang pertama, tenaga kerja yang bersangkutan melanggar kerja serta janji yang telah disepakati. Kedua, bertindak dan berperilaku yang merugikan perusahaan. Ketiga, tenaga kerja yang bersangkutan melanggar tindak pidana. Dan yang keempat, kemungkinan yang terus dilakukan dan telah diperingatkan beberapa kali oleh manajer. Selanjutnya, ada 4 macam pemberhentian pegawai menurut prosesnya. Yang pertama, pensiun, di mana pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tidak produktif lagi. Yang kedua, pemberhentian sementara, dengan alasan kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan atau karena pelanggaran disiplin, penyelewengan, dan tindak pidana ringan. Yang ketiga, pemberhentian atas permintaan sendiri, di mana pemberhentian ini dilakukan oleh perusahaan karena permintaan pengunduran diri dari pegawai yang bersangkutan, yang berdasarkan kepada alasan-alasan pribadi ataupun alasan tertentu, dan merupakan salah satu pemberhentian kerja secara terhormat. 4. Pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. Yang pemberhentian ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi, karena adanya pelanggaran disiplin, penyelewengan ataupun tindak pidana lainnya, dan juga karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan. Tanggung jawab sosial organisasi terhadap pegawai pasca pemberhentian pegawai. Dalam hal ini, terjadi pemutusan hubungan kerja. Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima.
Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan perusahaan kepada karyawan, dan semuanya itu diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156, yang di dalamnya ada 3 hal yang harus dilakukan perusahaan saat melakukan PHK, yaitu yang pertama, kewajiban membayar uang pesangon, di mana saat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja ke karyawan, maka mereka harus membayar uang pesangon. Uang pesangon ini adalah uang ganti rugi akibat pemutusan hubungan kerja. Dalam menghitungnya, uang pesangon ini dapat dipastikan jumlahnya sesuai dengan tabel yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua, kewajiban memberi uang penghargaan masa kerja. Jadi selain uang pesangon, ada juga kewajiban perusahaan memberikan uang untuk masa kerja seorang karyawan, karena biasanya yang terkena dampak PHK yang terburuk adalah pegawai atau karyawan yang sudah lama bekerja. Dan yang ketiga, kewajiban memberikan uang pengganti hak yang seharusnya diterima, di mana uang penggantian hak yang seharusnya diterima karyawan seperti penggantian cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, juga jika pekerja atau karyawan ini berasal dari daerah lain, maka perusahaan harus membayar biaya untuk pulang ke daerah asal. Ini juga bisa termasuk penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan atau dari uang penghargaan masa kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung saja disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.